Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rina Aulia Rahman, Andre Putra Utama, Yuliani Safitri, dan Hial Hamdi. Kami akan membawakan materi dengan judul Budi Utomo. Latar belakang lahirnya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Sorji, serta Aryo Tirtokusumo, yang didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo tak bisa lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun bukan pendiri Budi Utomo, namun beliaulah yang telah menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Dr. Wahidin Sudirohusodo sendiri adalah seorang alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Gagasan ini akhirnya beliau kemukakan kepada pelajar Stovia di Jakarta, dan ternyata mereka menyambut baik gagasan mengenai organisasi tersebut, dan dari sinilah awal perkembangan menuju keharmonisan bagi orang Jawa dan Madura. Tujuan berdirinya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Sebagai organisasi pelajar yang baru muncul, secara samar-samar Budi Utomo merumuskan tujuan untuk kemajuan Hindia. Namun dalam perkembangannya terdapat perdebatan mengenai tujuan Budi Utomo, di mana Dr. Cipto Mangunkusumo yang bercorak politik dan radikal, Dr. Rajikman Widyadiningrat yang cenderung kurang memperhatikan keduniawian, serta Tirtokusumo yang lebih banyak memperhatikan reaksi pemerintah kolonial daripada memperhatikan reaksi dari penduduk pribumi. Setelah perdebatan yang panjang, maka diputuskan bahwa jangkauan gerak Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Jadi dapat kita simpulkan, di dalam tujuan berdirinya organisasi Budi Utomo di Indonesia ini terdapat perdebatan yang cukup panjang. Karena di dalam organisasi ini terdapat tokoh-tokoh yang bercorak politik dan radikal dan cenderung memperhatikan pemerintah kolonial. Lalu diadakanlah perdebatan, maka diputuskan bahwa gerak Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Lalu materi selanjutnya yaitu reaksi Belanda terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Kehadiran Budi Utomo di Indonesia mengundang reaksi yang kurang enak dari orang Belanda yang tidak senang dengan kehadiran si Molek dan mengatakan bahwa orang Jawa semakin banyak cincong. Pejabat-pejabat Belanda lainnya juga mencurigai Budi Utomo yang dianggap sebagai gangguan potensial. Namun, lain halnya menurut MC Reclus Gubernur Jenderal Van Hals yang menyambut baik Budi Utomo. Ia menyambut baik Budi Utomo karena Budi Utomo itu sebagai tanda keberhasilan politik etis yang menghendaki adanya suatu organisasi pribumi yang progresif moderat yang dikendalikan oleh para pejabat yang maju. Jadi, di dalam reaksi Belanda terhadap organisasi Budi Utomo ini juga cukup beragam. Ada yang kurang enak dengan organisasi Budi Utomo ini, ada yang mencurigai Budi Utomo, dan juga ada yang menyambut baik Budi Utomo tersebut. Perkembangan organisasi Budi Utomo di Indonesia. Pancaran eksistensi Budi Utomo di Indonesia dibuktikan dengan diadakannya
Kongres yang pertama kali dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Di dalam kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu tidak mengadakan kegiatan politik, bidang utama adalah pendidikan kebudayaan, terbatas wilayah Jawa dan Madura, mengangkat Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua Budi Utomo. Semenjak dipimpin Raden Adipati, Budi Utomo tidak mengalami pertumbuhan yang pesat, dan juga pengaruh Budi Utomo terhadap pribumi juga tidak begitu besar. Tahun 1912 terjadi pergantian pemimpin dari Tirtokusumo ke tangan Pangeran Noto Dirojo yang berusaha sepenuh tenaga mengejar ketinggalan. Di masa ini, perkembangan Budi Utomo tidak begitu pesat lagi. Lalu kekuatan Budi Utomo kembali bangkit sejak mula pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Berdasarkan adanya kemungkinan intervensi kekuasaan asing, maka Budi Utomo melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri, dan yang pertama mengajukan gagasan wajib militer pribumi. Dwi Josewoyo sebagai wakil Budi Utomo dalam misi tersebut berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin Belanda. Terkemuka keterangan Menteri Urusan Jajahan tentang pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat. Di dalam sidang Volksraad, wakil-wakil Budi Utomo tetap masih berhati-hati dalam melancarkan kritik terhadap kebijakan politik pemerintah. Sebaliknya, para anggota pribumi lebih radikal dan juga anggota sosialis Belanda di dalamnya Volksraad melakukan kritik terhadap pemerintah dengan memakai kesempatan adanya krisis di bulan November tahun 1918 di Belanda, dan juga menuntut perubahan bagi Volksraad dan kebijakan politik di negeri Belanda, umumnya sampai akhir dibentuknya sebuah komisi pada tahun 1919. Penyebab ketidakhadiran organisasi Budi Utomo dalam lapangan politik Indonesia. Mengapa Budi Utomo tidak langsung terjun ke lapangan politik seperti organisasi yang kemudian lahir? Rupanya Budi Utomo menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, sehingga wajar jika Budi Utomo berorientasi pada kultural. Tindakan yang tepat ini berarti Budi Utomo tanggap terhadap politik kolonial yang sedang berlaku. Contohnya ialah bahwa perintah sudah memasang rambu Regslimens Pasal 111 yang bertujuan membatasi hak untuk rapat dan berbicara. Dengan perkataan lain, adanya pembatasan hak berpolitik. Selama RR masih berlaku, maka kegiatan Budi Utomo hanya terbatas pada bidang sosio-kultural. Ini merupakan bukti bahwa Budi Utomo selalu menyesuaikan diri dengan keadaan, sehingga gerakan kultural lebih mewarnai kegiatan Budi Utomo pada fase awal. Kebudayaan sendiri dijunjung tinggi guna menghargai harkat diri agar mampu menghadapi kultur asing yang masuk. Kemudian yang F, penyebab berakhirnya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Pada dekade ketiga, kondisi-kondisi sosiopolitik makin matang dan Budi Utomo mulai mencari orientasi politik yang mantap dan mencari massa yang lebih luas. Kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, khususnya tekanan terhadap pergerakan nasional, maka Budi Utomo mulai kehilangan wibawa, sehingga terjadilah perpisahan kelompok moderat dan radikal dalam Budi Utomo. Selain itu juga, karena Budi Utomo tidak pernah mendapat dukungan massa, kedudukan secara politik kurang begitu penting, sehingga pada tahun 1935 organisasi ini resmi dibubarkan. Tujuan organisasi Budi Utomo tidak maksimal karena banyak hal. Pertama, adanya kesulitan finansial. Yang kedua, adanya sikap Raden Adipati Tirtokusumo yang lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat. Yang ketiga, lebih memajukan pendidikan kaum priai dibanding rakyat jelata. 4. Keluarnya anggota dari golongan mahasiswa. Kelima, bahasa Belanda lebih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Keenam, priai yang lebih mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan jiwa nasionalisnya.